Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Madia dengan NIM 200701617175 akan membahas mengenai kajian psikologis dalam proses biologis anak dan remaja berkebutuhan khusus. Apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Setiap orang tidak ingin dilahirkan di dunia ini dengan menyandang kelainan maupun memiliki kecacatan. Orang tua juga tidak ada yang menghendaki kelahiran anaknya menyandang kecacatan. Kelahiran seorang anak berkebutuhan khusus tidak mengenal berasal dari keluarga kaya, keluarga berpendidikan, keluarga miskin, maupun keluarga yang taat beragama. Orang tua tidak mampu menolak kehadiran anak berkebutuhan khusus. Sebagai manusia, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa, layaknya anak-anak normal pada umumnya. Proses biologis anak dan remaja berkebutuhan khusus. Proses biologis adalah perubahan dalam tubuh anak. Faktor ras, keluarga, umur, jenis kelamin, genetik, serta kelainan kromosom akan memerankan penting proses ini. Proses biologis anak dan remaja berkebutuhan khusus sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor biologisnya. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik biasanya terjadi karena kelainan kromosom. Transformasi kelainan kromosom kerap diungkap oleh dokter sebagai penyebab bayi meninggal sesaat setelah dilahirkan maupun bayi yang dilahirkan Down syndrome. Kelainan kromosom ini pada umumnya terjadi saat pembuahan, yaitu saat sperma ayah bertemu dengan sel telur ibu. Kemudian yang kedua ada perkembangan sistem saraf dan otak. Fungsi kerja otak sangat bergantung pada berbagai senyawa protein yang disebut dengan biochemical dan neurohormones yang berinteraksi dalam mempengaruhi pengalaman psikologis seseorang. Pengalaman psikologis ini akan membawa individu dalam respon lingkungannya dengan cara-cara yang unik. Yang ketiga ada perubahan hormon. Hal ini dapat terjadi karena jumlah hormon yang dimiliki berbeda dengan jumlah hormon orang normal pada umumnya. Tetapi juga bisa disebabkan karena infeksi virus ataupun bakteri. Kemudian yang keempat ada perkembangan fungsi organ tubuh. Pada anak berkebutuhan khusus, perkembangan fungsi organ tubuhnya terhambat. Hal ini dapat disebabkan karena kekurangan vitamin yang dibutuhkan oleh bayi saat dalam kandungan ataupun karena mengkonsumsi obat-obatan saat mengandung. Penyebab anak berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadiannya. Yang pertama ada prenatal, yaitu terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kemudian yang kedua ada prenatal, yaitu waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Kemudian yang ketiga ada pasca natal, yaitu terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangannya selesai, atau kurang lebih usia 18 tahun. Pada fase prenatal, terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi sebelum kelahiran. Yang pertama ada infeksi kehamilan, kemudian usia ibu hamil, dan yang ketiga keracunan saat hamil. Kemudian pada fase prenatal, hal-hal yang menyebabkan kelainan pada bayi saat kelahiran. Yang pertama ada proses kelahiran yang lama, prematur, dan kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua ada kelahiran dengan alat bantu, dan yang ketiga ada pendarahan. Pada fase pasca natal, terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada masa bayi. Yang pertama karena faktor penyakit infeksi, kemudian yang kedua ada karena kekurangan zat makanan, dan yang ketiga dapat terjadi karena kecelakaan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.